Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih-Nya kita boleh bersama-sama menikmati hari ini, Minggu tanggal 6 Desember 2020. Merupakan minggu yang pertama di bulan Desember, di mana seluruh umat Kristiani pada bulan Desember akan bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari untuk mengawali di bulan Desember ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, karena Allah turun ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita akan duduk kepala, menyerahkan waktu ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Bapa, oleh karena kasih kemurahan Engkau sudah memberkati seluruh kehidupan kami hingga saat ini. Di penghujung tahun 2020 ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita, di mana Bapa, bulan ini kami akan bersama-sama merayakan hari kelahiran. Bapa, pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu 6 Desember 2020, berjudul Kasih Allah bagi Manusia. Kasih Allah bagi manusia. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitabnya di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing di dalam Surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Diberkatilah kiranya setiap kita yang membaca, yang merenungkan, serta menjadi pelaku firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suasana Natal tahun ini sangat berbeda dengan Natal sebelumnya ataupun dengan Natal tahun-tahun yang lalu. Sebab Natal tahun ini kita sungguh-sungguh prihatin. Kita sungguh-sungguh prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia karena pandemi corona yang belum berakhir. Bahkan memasuki bulan Desember ini, saudara, tercatat kasus corona khususnya di Jawa Tengah dan di Kabupaten Purworejo meningkat tajam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu Natal tahun ini Gereja Baptis Indonesia Jenar memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal secara online, secara sederhana, tanpa perayaan Natal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa pandemi
corona yang saat ini terjadi di bangsa Indonesia, kita sebagai umat Tuhan dan kita sebagai jemaat Gereja Baptis Indonesia senantiasa berdoa agar pandemi corona segera berakhir. Vaksin yang sedang dipersiapkan supaya vaksin ini ke depannya bisa menghentikan COVID-19. Dan kita juga berdoa supaya Tuhan memulihkan bangsa kita oleh karena dampak dari pandemi corona ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun Natal tahun ini kita berada di tengah pandemi corona, namun kasih Allah tak pernah berkesudahan. Kasih Allah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya akan terus mengalir, dan kasih Allah tidak dipengaruhi sedikit pun oleh situasi dan kondisi apapun yang terjadi di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kasih. Kasih bukan untuk diucapkan saja. Perlu kita garis bawahi, kasih itu bukanlah untuk diucapkan saja, bukan untuk hanya sebagai ucapan yang keluar dari mulut kita saja. Tetapi kasih itu perlu bukti. Kasih itu perlu tindakan nyata. Sebab saudara, jika kasih hanya diucapkan dengan kata-kata, maka kasih itu tidak dapat dirasakan. Jika kasih itu hanya diucapkan dengan kata-kata, maka kasih itu tidak dapat dirasakan, dan kasih yang diberikan hanyalah sebuah bayang-bayang. Saudara, oleh karena itu melalui kebenaran firman Tuhan ini di dalam memasuki Natal tahun 2020 ini, Natal menyatakan bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Alkitab mencatat bahwa Allah adalah kasih. Kemudian, lalu apa buktinya? Kalau Allah adalah kasih, sebab kasih itu perlu bukti. Disinilah Alkitab mencatat bahwa Alkitab membuktikan Allah benar-benar kasih. Yang pertama, bukti yang pertama Allah adalah kasih adalah Allah menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dipikir secara logika, saudara, dipikir secara pikiran manusia, tidak mungkin Allah menjadi manusia. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Allah ingin membuktikan kasihnya kepada manusia, maka Allah harus menjadi manusia. Mari kita akan membuka bersama-sama di dalam surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini saudara menjelaskan bahwa Allah membuktikan kasihnya kepada manusia dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dengan bahasa yang sederhana, ayat ini menjelaskan bahwa Allah membuktikan kasihnya kepada manusia dengan turun ke dunia,
menjelma menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan Allah ini menjelma menjadi manusia ini adalah tindakan yang luar biasa. Tindakan yang luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena Allah, Dia adalah penguasa langit, bumi dan segala isinya, tetapi mau menjelma menjadi manusia. Mengapa dikatakan luar biasa? Penjelmaan Allah menjadi manusia ini perlu kita ketahui bahwa Allah meninggalkan tahta kemuliaannya. Yang seharusnya Allah hanya duduk di tahta kemuliaannya, Dia harus turun ke dunia di dalam Kristus Yesus. Kemudian Allah menjelma menjadi manusia, itu berarti Allah meninggalkan haknya dan jati dirinya. Allah meninggalkan identitasnya, atributnya sebagai Allah, menjelma menjadi manusia sebagai hamba. Hamba adalah pribadi yang melayani, bukan dilayani. Saudara, muncullah pertanyaan di dalam setiap kehidupan manusia. Mengapa Allah menjelma menjadi manusia? Ini suatu pertanyaan yang sering ditanyakan dan hal ini membutuhkan jawaban. Secara sederhana, saudara, jawabannya adalah sebab jika Allah datang ke dunia menjelma dalam bentuk yang lain, maka manusia tidak mungkin, saya katakan, maka manusia tidak mungkin mengenal Allah. Maka manusia tidak mungkin mengenal Allah, dan manusia tidak tahu rencana Allah bagi manusia. Dan manusia tidak mengerti tujuan Allah yang sebenarnya apa, menjelma manusia. Oleh karena itu Alkitab juga mencatat bahwa Allah menjelma menjadi manusia itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Ini tujuan yang pertama, untuk menyelamatkan manusia. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini bukti yang nyata bahwa Allah menjelma manusia turun ke dunia ini dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa adalah hukuman kekal. Kemudian tujuan Allah yang berikutnya, selain Allah ingin menyelamatkan manusia dari dosa, karena Allah tahu bahwa manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak mungkin akan menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan cara apapun, manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saya ambil contoh. Dengan mengikuti aturan-aturan agama, dengan mengikuti aturan-aturan agama yang ditulis di dalam setiap kitab-kitab yang tercatat di dalam masing-masing agama untuk hidup saleh, memberikan zakat, kemudian melakukan ini dan itu. Perbuatan kita tidak mungkin bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Saudara, ini terbukti di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, jadi Allah turun ke dunia menjelma menjadi manusia
Karena Allah ingin turun langsung menyelamatkan manusia, karena manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya. Oleh karena itu, keselamatan itu adalah karena iman di dalam Kristus Yesus. Bukan karena usahamu, bukan karena usaha kita, tetapi pemberian Allah, kasih karunia Allah, pemberian secara cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini ketika kita belajar bahwa Allah mengasihi manusia, Allah membuktikan dengan cara Allah menjelma menjadi manusia. Lalu yang kedua, saudara, bukti yang kedua bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia. Bukti yang kedua, Allah berkorban. Allah mengorbankan dirinya. Kita akan membuka di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kejatuhan manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa, seluruh umat manusia berada di bawah kuasa dosa. Seluruh manusia berada di bawah kuasa dosa. Kemudian Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan setiap orang yang berbuat dosa akan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Lalu bagaimana supaya kita bisa lepas dari perbudakan dosa? Saudara, Yesus, dia mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, menebus dari perbudakan dosa. Kristus mati untuk menebus dosa kita. Kristus telah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara bisa membuka di dalam Matius pasal yang ke-20, Matius yang ke-20 ayat yang ke-28. Matius 20 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah dibuktikan dengan pengorbanannya di dalam Yesus Kristus di atas kayu salib, yaitu untuk menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini sebelum saya dan saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya dan saudara adalah hamba dosa. Kita menerima hukuman dosa, menerima hukuman kekal. Akan tetapi sekarang setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita menjadi hamba Kristus. Hidup kita adalah untuk Tuhan. Karena kita sudah ditebus, maka kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sudah membuktikan kasih-Nya kepada manusia, yaitu menjadi manusia. Kemudian yang kedua, berkorban. Dia mengorbankan dirinya bagi manusia yang seharusnya saya dan saudara adalah menanggung hukuman dosa itu. Tetapi Allah yang mati di atas kayu salib, Dia telah menanggung hukuman manusia. Saudara, sebagai perenungan di dalam firman Tuhan ini, untuk mengakhiri firman Tuhan ini, ketika kita belajar tentang kasih Allah dan Allah sudah membuktikannya, maka yang menjadi perenungan kita saat ini adalah
Apakah saudara rela meninggalkan tahtanya? Apakah saudara rela meninggalkan zona nyaman yang saat ini saudara diami? Saat ini saudara sedang mendiami zona nyaman. Saudara harus rela meninggalkan tahtanya, zona nyaman itu, seperti Kristus. Kalau kita mengasihi Allah, buktikan saudara harus meninggalkan zona nyaman, meninggalkan tahta nyamannya. Kemudian yang kedua, apakah saudara rela melepaskan haknya yang saudara miliki? Hak untuk dihormati, hak untuk mendapatkan hidup dan lain sebagainya. Tetapi semua hak yang kita miliki harus kita serahkan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, apakah saudara rela menyerahkan nyawanya seperti Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya demi kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini, saudara dan saya akan membuktikan kasih-Nya, kasih kita kepada Allah seperti Allah sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Bapa oleh karena kasih-Mu Bapa yang luar biasa yang Kau nyatakan bagi kami. Engkau sudah membuktikan kasih-Mu Bapa melalui cara-Mu Tuhan. Engkau telah turun ke dunia ini, menjelma menjadi manusia. Itu bukan hal yang mudah. Engkau harus rela meninggalkan tatanya. Engkau harus rela Bapa meninggalkan haknya. Bahkan engkau rela Tuhan menyerahkan nyawanya. Demikian juga Bapa di dalam kehidupan kami. Kalau engkau sudah membuktikan kasih, kami juga akan membuktikan kasih kami kepada engkau Tuhan. Lalu bukti-Mu Bapa, bukti engkau mengasihi kami, yaitu dengan menyerahkan nyawa. Engkau telah berkorban bagi kami. Kami pun Bapa, ketika kami ingin mengasihi engkau Tuhan, kami harus berkorban harta, berkorban waktu, berkorban tenaga, hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Bapa melalui Natal tahun ini, kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Di masa-masa pandemi corona ini, kami tetap semangat, kami tetap sukacita di dalam Tuhan untuk menyambut hari kelahiran tahun 2020 ini Bapak. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap sukacita, tetap semangat di dalam menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita akan bersama-sama merayakan Natal, merayakan hari Natal, dan ibadah Natal tahun ini akan diadakan secara online, tetapi ini semua tidak akan mengurangi suasana Natal menjadi suram, tetapi suasana Natal akan tetap bersinar, akan tetap bercahaya di dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya.